Katolik Roma itu produk abad pertengahan. Kamu itu munculnya tidak jauh-jauh amat dari reformasi. Saudara-saudara kita dari gereja Katolik Roma ini sampai detik ini, mereka belum bisa membedakan antara gereja Katolik Roma dengan gereja Katolik. Itu dua variabel yang berbeda. Gereja abad pertama sampai dengan abad ke-11, awal abad ke-11 sebelum skisma, itu disebut gereja Katolik, bukan gereja Katolik Roma. Gereja Katolik dalam arti gereja yang universal, gereja yang am, gereja yang Katolik dalam pengertian am dan dalam pengertian universal. Gereja Katolik Roma sebagai institusi dengan klaim-klaim kepausan yang infallible, the primacy of the Pope, itu kan produk abad pertengahan setelah skisma. Jadi you tidak bisa konflik, menggabungkan, mencampur adukan antara gereja Katolik Roma yang muncul pada abad pertengahan, pada abad ke-11 pasca skisma, dengan gereja Katolik yang universal sebelum skisma. Pada masa bapak-bapak gereja, ketika mereka menggunakan istilah Katolik, gereja yang Katolik, itu istilah pertama kali digunakan oleh Ignatius dari Antioquia pada abad yang kedua. Istilah itu tidak berarti gereja Katolik Roma. Itu berarti gereja yang universal. Kamu di Antioquia, kamu disebut Katolik. Kamu di Yerusalem, kamu disebut Katolik. Kamu di Roma, kamu disebut Katolik. Kamu di Kartago, kamu disebut Katolik. Tapi bukan gereja Katolik Roma. Pada masa itu tidak ada organisasi gereja Katolik Roma. Jadi mereka ini melakukan equivokasi, mengambil istilah Katolik itu yang digunakan pada sebelum skisma itu dalam pengertian universal, dalam pengertian am. Lalu mereka menyamakan itu seakan-akan itu gereja Katolik Roma. Katolik Roma itu produk abad pertengahan. Kamu itu munculnya tidak jauh-jauh amat dari reformasi. Abad ke-11 kamu muncul. Jadi jangan mengklaim sesuatu yang tidak benar secara historikal. Itu dua kategori sejarah yang berbeda. Istilahnya sama, tapi pengertiannya berbeda. In fact, istilah Katolik itu sendiri tidak berasal dari Roma. Itu berasal dari Ignatius dari Antioquia, dari timur. Termasuk istilah paus yang kamu gunakan untuk uskup di Roma saat ini. Istilah itu juga tidak berasal dari Roma. Itu istilah dari Alexandria pada abad yang ketiga, abad yang keempat. Menyebut uskup di Alexandria dengan istilah papas di dalam bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan dengan istilah paus yang kamu gunakan sekarang. Ada polemik Protestan yang mengatakan bahwa Katolik GKR membajak istilah K untuk menjadi milik mereka. Namun tesis yang mau kita sodorkan adalah bahwa justru yang membajak istilah Katolik adalah Protestes, bidat Protestan abad ke-16 ini. Sudah tidak mau membangkang dari gereja Katolik, mau membajak istilah Kristen dan Katolik untuk diri mereka sendiri. Mereka mengeluarkan diri atau tidak mau tunduk kepada kesatuan gereja, lalu mati-matian mau menyebut diri mereka Kristen dan Katolik yang murni. So, itu murni dari Hong Kong kayaknya. So, katekesi kita pada singkat hari pertama itu roasting saja ya. Katekesi singkat kita pada siang hari ini adalah Roma dalam cahaya Paulus. Roma dalam cahaya Paulus. Membongkar mitos pembajakan istilah Katolik abad ke-11. Ya. Nah, ada narasi yang belakangan ini berkeliaran seperti asap tipis yang coba menyelimuti sejarah. Bahwa gereja Roma hanyalah jemaat kecil biasa selama 1000 tahun pertama. Bahwa istilah Katolik tidak pernah memiliki kaitan khusus dengan Roma. Dan bahwa semuanya baru dibajak pada abad ke-11 lewat Dictatus Papae. Kisah ini memang terdengar dramatis, tetapi drama itu bukan sejarah. Drama itu biasanya lebih banyak fiktif. Dan sejarah bukan benda yang bisa dicetak ulang sesuai emosi teologis. Ya. Nah, katekesi ini menelusuri ulang jejak para rasul dan para bapak gereja, bukan dengan romantisisme, melainkan dengan ketegasan. Ya. Kita mulai dari satu nama yang tidak bisa diperdebatkan oleh siapapun. Siapakah nama orang tersebut? Paulus, orang Farisi itu. Begitu. Mari kita lihat poin pertama. Ketika Paulus menulis ke Roma, jejak primasi sebelum dokumen apapun ada. Paulus bukan paus. Dia bukan konsili. Dia tidak punya kepentingan institusional. Dia hanya punya satu hal, kejujuran seorang rasul. Dan kepada gereja mana ia menulis surat terpanjang, terdalam, dan paling matang? Tebak. Bukan Korintus, tempat tinggal lamanya. Bukan Efesus, pusat misinya. Bukan Antioquia, basis awal gerakan kekristenan. No. Tetapi Rome, sweet home. Roma. Kenapa? Apa saja kutipan dari Santo Paulus. Imanmu diberitakan di seluruh dunia. Roma bab 1 ayat 8
adalah deklarasi yang tidak pernah diberikan kepada jemaat lain. Apalagi kami jemaat di Sapa Barat. Tidak. Imanmu diberitakan di seluruh dunia. Ini bukan pujian sopan santun. Ini pengakuan bahwa Roma sudah menjadi gereja acuan dalam kekristenan abad pertama. Tidak ada teori abad ke-11 yang dapat menghapus kenyataan realitas sekasar ini, sekeras ini. Ya. Yang kedua, Roma sebagai poros misioner. Paulus merencanakan perjalanan besarnya dari Yerusalem menuju Roma, menuju Spanyol. Roma bab 15 ayat 23 sampai 29. Roma bukan titik singgah. Roma adalah pangkalan apostolik menuju dunia barat. Saat itu ujung dunia itu Spanyol. Ya, ujungnya. Pergilah ke ujung dunia di Spanyol. Itu bukan status administratif. Itu strategi misi global. Roma sudah memainkan peran universal jauh sebelum ada istilah Vatikan. Apalagi diktatus Pape. Ya, keren kan? Yang kedua, itu masih ada beberapa kualifikasi dari Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, termasuk segala setan akan tunduk di bawah kakimu. Ya, ada beberapa kualifikasi dari gereja Roma yang tidak muncul dalam gereja-gereja lain yang disurati oleh Paulus. Dan jemaat perdana sudah tahu ketika mereka menyusun surat-surat Paulus, surat kepada gereja mana yang didahulukan? Roma. Ya. Nah, para bapak gereja mengamini apa yang Paulus lihat. Gereja awal tidak menunggu abad pertengahan untuk mengenal peran Roma. Kesaksian mereka nyata, keras, dan konsisten. Yang pertama, Clemens Roma, tahun 96 Masehi. Gereja Roma mengadili gereja lain. Ya. Ketika jemaat Korintus kacau, siapa yang turun tangan? Bukan Yohanes masih hidup. Bukan Antioquia, Antioquia di mana orang Kristen pertama disebut. Bukan Efesus, tempat tinggal Paulus dari situ. Tetapi Roma. Roma ini keren. Dan dia menulis dengan nada otoritas, Clemens of Rome. Jika ada yang tidak menaati apa yang dikatakan Allah melalui kami itu gereja Roma loh. 1 Clemens 59 sampai 63. Surat pertama Clemens, verse 59-63. Ini bukan surat saran, ini intervensi apostolik. Jika Roma hanyalah gereja biasa, tindakan ini tidak dapat dijelaskan. Kenapa dicampur urusan dengan gereja Korintus? Itu karena Roma keren. Yang kedua, Ignatius dari Antioquia 110 Masehi. Roma memimpin dalam kasih. Ignatius menyebut gereja Roma yang memimpin dalam kasih. Prokatemene tes agapes. Prokatemene tes agapes. Ungkapan ini dalam konteks gereja kuno berarti posisi kehormatan dan rujukan doktrinal. Ini 2 abad sebelum istilah Katolik menjadi formula liturgis dalam konsili Nicea kan. Ya. Yang ketiga, Irenaeus tahun 180 Masehi. Semua gereja harus sepakat dengan Roma, kalau tidak anathema sit. Inilah nuklir sejarah yang sengaja tidak dikutip para polemis. Kepada gereja ini, Roma, haruslah setiap gereja bersepakat karena asal usulnya yang lebih utama. Adversus Heresis, chapter 3, bagian 3 ayat 2. Ya. Ini bukan interpretasi Katolik, bukan propaganda abad pertengahan. Ini tulisan seorang bapak gereja yang berdebat melawan bidat pada abad ke-2. Roma adalah standar ortodoksi sejak saat itu. Bagaimana mungkin diktatus Pape 1075 dianggap sebagai tanggal lahir primasi kalau dokumen abad kedua sudah mengatakannya? Ya. Yang keempat ada Cyprianus tahun 251 Masehi. Roma adalah tahta Petrus. Cyprianus menyebut Roma sebagai tahta Petrus, sumber kesatuan gereja. Bahkan dalam perselisihan besar tentang baptisan bidat, Cyprianus tidak pernah menggugat posisi unik Roma. Ini 3 abad sebelum Nicea, 8 abad sebelum skisma Timur Barat. Ya. Terus apa peran kata Katolik di sini? Argumen yang populer mengatakan seperti ini. Istilah Katolik hanya berarti universal. Roma membajak kata itu belakangan. Benar setengah. Dan setengah kebenaran sering menjadi pisau kecil yang menyayat integritas sejarah. Ya, istilah Katolik ke Eklesia pada awalnya berarti universal. Tapi sejak abad kedua, istilah itu menjadi tanda gereja yang benar, satu dan apostolik, berbeda dari kelompok bidat. Ya. Perhatikan Kiril dari Yerusalem pada abad keempat.
Jika engkau ke kota lain, jangan tanya di mana gereja, tetapi di mana gereja Katolik. Di sini kata Katolik bukan konsep netral. Ini nama khas identitas komunitas apostolik yang sah. Dan komunitas itu bersekutu dengan Roma sebagai pusatnya. Dengan kata lain, in other words, perkembangan makna terjadi secara organik seperti bibit yang tumbuh menjadi pohon. Para bapak gereja tidak pernah memisahkan Katolik dari jaringan kesatuan yang berporos di Roma. Kemudian, mengapa Dictatus Papae tidak bisa menjadi tanggal lahir pembajakan seperti kata para polemikus di luar? Dictatus Papae tahun 1075 bukanlah deklarasi dogmatis, penciptaan primasi, pengambil alihan istilah Katolik. No. Dia hanyalah penyusunan hukum yang merapikan apa yang sudah menjadi praktik dan keyakinan selama 1000 tahun. Ini ada apa ini? Ribut sekali orang mati. Pasti orang Protestan yang mati. Oh, sakit, mau bawa di kolam Siloam. Mau selam di kolam Siloam supaya sembuh. Kan banyak mujizat kan. Jadi, Dictatus Papae itu apa? Penyusunan hukum yang merapikan apa yang sudah menjadi praktik dan keyakinan selama 1000 tahun. Ya. Seperti ejaan yang disempurnakan, EYD 1972 bagi bahasa Indonesia, itu penertiban, bukan penciptaan. EYD itu bukan tanggal lahir, diciptakannya bahasa Indonesia, bukan. Paham analogi ini? Dictatus Papae dengan Gereja Katolik Roma itu seperti EYD 972 dengan bahasa Indonesia. Justru kalau primasi Roma baru dibuat abad ke-11, maka tidak dapat dijelaskan satu Clemens yang mengadili Korintus pada tahun 96, Ignatius yang mengakui kepemimpinan Roma pada 110 Masehi, Irenaeus yang mewajibkan keselarasan dengan Roma pada 180 Masehi, Sardika yang memberi hak banding ke Roma tahun 343 Masehi, dan Agustinus yang berkata, Roma locuta causa finita. Roma telah berbicara, perkara selesai, 430 Masehi. Tidak ada fenomena sejarah yang dapat dihapus begitu saja karena teori polemis menghendaki demikian. Jadi saudara-saudariku, sejarah itu pohon ya, bukan benda mati. Kekristenan tidak membeku di tahun 110. Dia tumbuh dan perkembangan itu bukan korupsi. Perkembangan adalah keunggulan organisme hidup. The living organism. Tetapi inti perannya, Roma memang tidak selalu memiliki bentuk primasi yang sama, tapi inti perannya terlihat sejak perjanjian baru. Dari Paulus sendiri, bro dong. Jadi Roma adalah sebuah gereja yang imannya tersiar ke seluruh dunia, yang menjadi pangkalan misi apostolik, yang menerima surat teologi terbesar dari Paulus, yang dianggap referensi kesatuan sejak abad pertama. Roma bukan pencuri istilah Katolik. Roma adalah tempat istilah itu menemukan pusat gravitasnya. Tak, Roma. Jadi saudara-saudara, mari kita kembalikan sejarah ke posisinya yang default. Sejarah bukan barang yang disusun ulang supaya cocok dengan agenda anti-Katolik. Sejarah adalah urat kayu tua yang tetap terlihat meskipun difernis berkali-kali. Mereka yang menyerang Katolik sering mencoba meratakan pohon itu menjadi tunggul kecil tanpa akar. Tetapi akar itu terlalu tua, tertanam dalam kata-kata Paulus sendiri. Roma mungkin telah berubah bentuk, tetapi bayangannya sudah menjulang sejak abad pertama. Menolak primasi Roma adalah satu hal, menulis ulang sejarah ada hal lainnya. Yang pertama itu perbedaan teologis, menolak primasi Roma. Dan yang kedua adalah permainan imajinasi, menulis ulang sejarah. Dan permainan itu tidak bertahan lama ketika cahaya sejarah dinyalakan. Jadi, wahai polemikus-polemikus bidat protestantisme, silahkan Anda mau menolak primasi Roma, terserah. Tapi jangan coba-coba menulis ulang sejarah, karena itu mempermalukan diri Anda sendiri. Nah, terakhir jawaban tegasnya. Siapa sebenarnya yang membajak dan menciptakan istilah Gereja Katolik Roma? Jawabannya memang memalukan. Protestan sendiri dari kalangan Anglikan. Ketika Henry mau kawin lagi dan Paus tidak setuju, dia bilang kita sekarang menjadi Gereja Katolik dan bukan tidak bergabung dengan Gereja Katolik Roma. Romanis
papis, segalanya itu mula-mula diciptakan oleh Protestan sendiri untuk menginsult gereja Katolik. Tapi karena diulang terus-terus, orang Katolik bilang, ya, katrok, GKR, papis, dan seterusnya. Yang penting kamu senang. Asal Protestan senang. Yang penting Protestan senang. Gas. Intinya, kata-kata tidak mengubah realitas. Nah, sampai sini kita singgung sedikit, yaitu tentang basis. Katolik itu berdiri di atas realitas. Protestan berdiri di atas nominalisme. Kata-kata doang. So, my friends, kalau ada yang bilang Katolik itu dibajak oleh gereja Roma, beritahu dia bilang, belajar lagi sejarah baru omong. Kalau dia masih ngotot, tinggalkan saja. Karena itu pilihan. Ya, keep calm and stay away from Protestantism.